Halo my lord, selamat datang kembali di channel sejarah paling di jagat raya. Bersama saya Chan yang selalu setia nemenin my lord menjelajahi dunia masa lalu yang penuh drama dan plot twist. Hari ini kita bakal bahas salah satu kejadian paling gila dan epik di sejarah dunia, Perang Dunia Pertama. Jadi duduk manis ya my lord, siapin camilan, minuman favorit, dan yuk kita mulai ceritanya bareng saya Chan. Pertama-tama itu dunia sebelum meledak. Oke my lord, bayangin dunia sebelum tahun 1914. Eropa waktu itu kayak pentas besar, tapi semua pemainnya saling benci tapi gengsi. Negara-negara kayak Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia tuh lagi rebutan wilayah jajahan di Afrika dan Asia. Mereka pengen punya kekuasaan dan sumber daya sebanyak-banyaknya. Pokoknya makin banyak tanah jajahan, Medan makin keren. Nah, hal ini disebut imperialisme. Tapi ya my lord, persaingan ini bikin hubungan antar negara jadi kayak teman satu kelas yang suka rebutan ranking. Awalnya sih kompetitif, tapi lama-lama jadi iri dan curiga. Terus lomba pamer senjata. Eropa waktu itu juga lagi sibuk banget pamer kekuatan militer. Negara kayak Jerman dan Inggris saling adu besar-besaran bikin kapal perang dan senjata canggih. Bayangin aja, tiap negara kayak ngomong, "Wih, lihat nih, saya punya kapal perang baru." Terus negara lain jawab, "Heh, aku juga punya yang lebih gede." Dan begitulah, militerisme jadi tren berbahaya. Semua sibuk mempersiapkan perang, bahkan sebelum perang itu kejadian. Nah ini nih, kocak banget, malah geng-gengan Eropa. Selanjutnya, my lord, muncul yang namanya aliansi. Ada dua geng besar nih. Triple Alliance itu Jerman, Austria, Hungaria, Italia. Triple Entente itu Inggris, Prancis, Rusia. Ibaratnya kayak dua geng di sekolah yang saling jaga gengsi. Kalau satu teman diserang, semuanya langsung ikut berantem. Jadi walau masalahnya kecil, efeknya bisa gede banget. Nah ini nih my lord, faktor paling emosional. Waktu itu banyak bangsa kecil di Eropa pengen bebas dari kekuasaan negara besar. Khususnya di daerah Balkan, tempat yang super panas kayak kompor politik Eropa. Wilayah itu dijuluki The Powder Keg of Europe, alias Tom Mesiu Eropa. Karena sedikit aja percikan, bisa boom! Tuan meledak! Dan percikan itu akhirnya datang. Tanggal 28 Juni 1914, Pangeran Franz Ferdinand dari Austria ditembak di Sarajevo oleh seorang misionaris Serbia. Cuma satu peluru, tapi efeknya kayak domino raksasa. Austria-Hungaria marah ke Serbia. Jerman bela Austria. Rusia bela Serbia. Prancis bantu Rusia. Inggris bantu Prancis. Dan dalam hitungan minggu, dunia pun kebakar perang. Gak ada angin, gak ada hujan, kekacauan dimulai. Perang ini akhirnya melibatkan lebih dari 30 negara dan berlangsung selama 4 tahun, 1914 sampai 1918. Jutaan orang tewas, kota hancur, ekonomi jatuh, dan dunia gak pernah sama lagi. Dan semua itu berawal dari ego, ambisi, dan kurangnya komunikasi. Kalau aja mereka bisa duduk santai sambil ngopi kayak saya Chan dan my lord sekarang, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Ya kan my lord? Jadi kesimpulan saya Chan, penyebab Perang Dunia Pertama tuh imperialisme, rebutan wilayah dan kekuasaan. Militarisme, pamer kekuatan senjata. Aliansi yang rumit, dua geng besar saling curiga. Nasionalisme, semangat kebebasan yang membara. Dan tentu aja pembunuhan Franz Ferdinand yang jadi pemicunya. Saya Chan jadi sedih. Sekarang saya Chan ada pesan buat my lord. Dunia waktu itu kejam banget. Tapi dari sejarah ini kita bisa belajar. Kalau ambisi tanpa empati tuh cuma bikin bencana. Jadi yuk kita belajar dari masa lalu. Biar masa depan kita nggak ngulang kesalahan yang sama. Kalau my lord suka saya Chan bercerita, jangan lupa dong buat klik like, tulis pendapat my lord di kolom komentar, dan subscribe biar saya Chan makin semangat bikin konten sejarah yang seru. Makasih udah nonton sampai akhir ya my lord. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya
Chan pamit dulu ya. Stay cute, stay curious, and remember, sejarah itu nggak membosankan kalau dibawain dengan seru. Kamu bertanya, saya menjawab.